Temanya melihat santri belajar hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saat ini Pak Yap sudah berada di Yayasan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, terletak di Balai Gurah Kota Tuo, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Mulai dari tingkat SMP sampai SMA kita melihat. Kita balikkan dulu layarnya ya. Mohon doa dari teman-teman supaya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Mereka rela meninggalkan rumahnya masing-masing dan berpisah dengan orang tuanya masing-masing untuk tinggal di pondok siang dan malam. Beliau guru hadis. Ya, silakan Ustaz, lanjutkan kegiatannya Ustaz. Ya, Pak Yap sudah izin ya mau merekam ini ya. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah ia mentaatinya. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah ia melakukan maksiat kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Ya, silakan maju. Oke. Silakan. Baik. Santri yang sudah hafal ya. Man nadara ayyuti Allah falyuti'u wa man nadara ayyasiyahu fala ya'si. Oke, duduk. Hadis yang kedua, yang apa siapa? Tadi itu santri yang sudah hafal hadisnya ya, besti kok ya. Ya, silakan. Yang udah, yang kedua. Udah ada yang hafal mereka. Udah ya. Bismillah dulu. Bismillah. Bismillah dulu ya. Ya, dikerasin suaranya dikit. Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tasubbul amwata fa innahum aqdaru ila ma qaddamu. Nah, ini santri yang berikutnya lagi yang sudah hafal ya. Masya Allah. Jadi mereka bukan hanya menghafal Quran, juga menghafal hadis. Karena sesungguhnya mereka telah sampai mendapatkan apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah. Barakallah. Tayyib. Jamatan. An Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tasubul amwata fa innahum afdau ila ma qaddamu. Rawahu Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mencaci orang yang telah meninggal dunia, karena sesungguhnya mereka telah sampai apa yang telah mereka kerjakan. Hadis riwayat Bukhari. Oke. Ada yang dapat? Ada lagi yang hafal kata Ustaz? Siapa lagi? Yang satu lagi itu hadis. Mereka diberi kejernihan otak, kejernihan pikiran sehingga mudah untuk menghafal. Bukan hanya Al-Quran mereka hafal, tetapi hadis-hadis pun mereka hafal. Masya Allah.
Nah, ini ada lagi yang tampil. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mereka hafal. qala man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nadhara ayyasiyahu fala ya'sihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah maka taatilah, dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah maka hendaklah ia jangan melakukan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tasubbul amwat fa innahum afdau ila ma qaddamu. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mencaci orang yang telah meninggal dunia, karena sesungguhnya mereka telah mendapatkan apa yang telah mereka kerjakan. Hadis riwayat Bukhari. Oke, silakan itu. Masya Allah, Masya Allah. Sebentar saja mereka sudah hafal ya, Masya Allah. Kan mereka sudah dihafal sebelumnya barangkali ya. Sudah dihafal sebelumnya. Ananda yang hafal maju ke depan tadi. Udah ya. Oh, Masya Allah ya. Udah duluan mereka hafal dibandingkan ustadznya memberikan materi. Luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Barakallah. Allahu Akbar. Allah. Subhanallah, Subhanallah. Panggillah orang tua yang mempunyai anak yang mau tinggal di pesantren. Barakallah Ustaz, makasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan banyak yang kenal dengan Yayasan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ya ini ya. Sebelah sana itu gedungnya, lihat asramanya 3 lantai di sana. Kemudian ada laboratorium komputernya di sana. Alumni di Yayasan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini sudah ada yang jadi imam di Emirat Arab, hafal Quran 30 juz dan lulus seleksi ketika ada seleksi dan menjadi imam di Emirat Arab. Alhamdulillah ya, satu orang. Kemudian juga ada yang melanjutkan pendidikan di Mesir, ada juga yang mendapatkan beasiswa. Waktu itu sebanyak 3 orang yang dites oleh Ustadz Adi Hidayat. 3 orang lulus, dites oleh Ustadz Adi Hidayat, 3 orang lulus dan dikuliahkan secara gratis. Kalau bisa mereka menyambung sampai S3 akan dikuliahkan gratis itu oleh Ustadz Adi Hidayat. Siapa yang tak kenal Ustadz Adi Hidayat? Ya, dengan sebutan wah ya, yang hafal Quran sampai letak-letak ayatnya pun sudut kanan, sudut kiri, bawah, atas pun. Ya, itu Ustadz Adi Hidayat ya. Nah, sebelah sini juga ada yang belajar ini. Coba kita lihat ya. Nah, sebelah sini. Ini karena lokal tidak muat besti-bestiku. Jadi mereka belajar di apa lagi? Di emperan masjid. Di belakang masjid. Assalamualaikum Ustaz. Izin rekam ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Jadi ini udah izin rekam juga ini. Ini di samping masjid juga ini. Ini belajar bahasa Inggris ya Ustaz? Bahasa Inggris, kita ngulang-ulang pelajaran. Oh, ngulang-ulang pelajaran, belajar bahasa Inggris. Nah, jadi mereka selain bahasa Arab dipelajari di Yayasan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini, mereka juga belajar bahasa Inggris. Ini gurunya ya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini live Ustaz ya. Oke, kita coba seperti bertanya misalnya. Bertanya kabar. Kalau bahasa Inggris bertanya kabar, how are you? How are you students? Yes. I'm fine. I'm fine jawabannya ya. I'm fine. But is bahasa Arabnya? Masya Allah. Kami mohon doa kepada ya, Masya Allah ya. Ini betapa bahagianya ya, betapa bahagianya orang tua yang rela menyisihkan uangnya untuk kebutuhan anaknya belajar di pesantren. Ya, biarlah ratusan ribu bahkan jutaan dikeluarkan untuk anak-anak yang mau mondok di pesantren. Coba bayangkan. Nah, orang tua yang miskin pun kadang-kadang dia mengusahakan dirinya sekuat tenaga untuk menyekolahkan anaknya di pesantren agar pandai bahasa Arab dan bahasa Inggris.
agar pandai agama, agar ahli Al-Qur'an dan ahli hadis. Nah, baik. Ini kita lihat lagi ya, lokal-lokal lain lagi nih ya. Belajar umum boleh kita saksikan, Masya Allah. Masya Allah kita live ini ya. Ini kalau belajar di emper-emper ini seperti kurang apa ya, tapi karena lokal kurang ya, Masya Allah. Dulu gedung yang didirikan hanya gedung Yayasan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini yang terletak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ini hanya gedung yang ini dulu, hanya gedung ini dulu yang didirikan, hanya 2 lantai ini. Belum ada yang di ujung sana, belum ada. Nah, ketika saya mengajar di sini tahun 2011 itu ngajar di bagian atas. Nah, kalau sekarang bagian atas itu dihuni untuk tempat tinggal santri. Karena gedung yang 3 lantai di sana itu ya kurang atau gimana, kurang tahu juga sih ini. Tapi ada juga nih ya di lantai atas tempat tinggal. Nah, ini kantor. Assalamualaikum Ustaz. Mohon wawancara sedikit Ustaz sini Ustaz ya. Ini apa direktur atau kepala sekolah dari yang silakan Ustaz perkenalkan diri Ustaz. Ya, yang Wusto ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Firdaus Elsi. Ini sebagai Sek Wusto ya, pelatih Wusto dan sekaligus merangkap direktur akademik. Sekaligus direktur ya dari PPTT Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Cukup. Ya, tamatan Mesir ya, Ustaz Firdaus ini ya. Tamatan Mesir, RC. Jurusan apa dulu, Ustaz? Syariah Islamiyah. Syariah Islamiyah. Angkat tahun 2004, pulang 2008. 4 tahun. Alhamdulillah. 4 tahun pendidikan di sana. Alhamdulillah. Di sini bagian yang putra. Untuk yang putri ada juga ya besti-bestiku ya. Yang putri ada. Cuma kita ini jarak antara putra dengan putri ini berjarak setengah kilometer ya. Putra dengan putri kita itu pisah. Biar pembinaannya maksimal. Ya, biar maksimal. Oke. Ustaz, barakallah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Syukran. Jazakallah khair. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Nah, ini di dalam gedung bagian dalam ya, ada kantor. Di sini ada kantor Harun Shah MPD, Harun Shah Master Pendidikan. Nah, beliau ini kepala sekolah yang SMA-nya nih. Ya, ini tidak berada di tempat. Sekarang tidak ada berada di tempat. Mungkin masuk ikut mengajar barangkali ya. Nah, ini bagian ke tata usaha ini, tata usaha SMA yang sedang bekerja di dalam ya. Kita lihat lagi ini bagian sini ya. Masya Allah. Ada lagi tadi itu di dalam ruangan ustazah ya, tapi kita malas untuk masuk ke dalam ya. Enggak, kita laki-laki ya kan. Nah, ini ruangan pustaka. Kebetulan saat ini sedang ya, ini pustaka ini sedang masuk petugasnya, sedang mengajar barangkali, jadi tidak dibuka ya. Nah, ini ada airnya, alhamdulillah di sini bagus, dan di sini disediakan depot air. Ya, mereka minum nih, tinggal hidupkan keran ini. Tuh ngalir airnya. Ya. Di sini 2, ada lagi. Tuh. Jadi mereka berapa mau minum mereka puas. Ya, berapa mereka haus tinggal datang kemari bawa gelas masing-masing nih untuk minum ya. Tuh, ya mereka minum karena tidak disediakan bangku di sini. Nah, tentu jongkok mereka minum ya. Atau mereka ada yang membawa botol minuman lalu disalin ke botolnya. Nanti diapakan ke lokalnya masing-masing ya.
Pak. Oh, dia sedang belajar. Boleh izin Ustaz? Boleh, Pak. Boleh, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, buka sepatu ya Ustaz? Oh, boleh masuk aja, Bang. Enggak apa-apa, Pak. Enggak segan kita yang lain buka sepatu, masa Pak ya pakai sepatu, enggak adab ya. Saya lagi menjelaskan, Pak. Ini maaf Ustaz, ini Ustaz Arif ya. Ini Pak Yap sedang live streaming. Oh, iya. Jadi tadi dari apa emperan masjid ya, belajar emperan namanya. Apa namanya? Pendopo. Saya bilang emperan. Dari pendopo masjid tadi yang lihat yang belajar bahasa Arab, lihat yang belajar hadis dengan Ustadz apa tadi Fahri ya. Ustadz belajar ya Ustadz Fahri. Kemudian nengok yang belajar bahasa Inggris dengan Ustadz Dali. Nah, sekarang Ustadz Arif ini ngajar apa Ustadz? Apa tadi? Bukan yang barusan. Fisika suara. Fisika suara, sains ya? Ya. Kan jurusan sastra, Pak. Oh ya, ini kenalkan Pak Ustadz, perkenalkan diri Ustadz dengan besti saya nih. Oh, besti. Ya, besti. Assalamualaikum. اسمحوا لي أن أعرف نفسي بي. أنا اسمي عريف الرحمن منصور، خريج من كلية اللغة العربية بالجامعة الأزهر بالقاهرة. فأنا الآن مدرس في علوم القرآن وفي القراءات وفي اللغة في النحو والصرف والبلاغة بمعهد Syekh Ahmad Khatib Al-Minal-Kabuwi. Syukran. Boleh Gurah Kota Tuo Kabupaten Agam. Kota Tuo Boleh Gurah. Apa lagi? Ampe-Angke Kabupaten Agam. Ampe Kecamatan Ampe-Angke Kabupaten Agam Sumatera Barat. Ini live di mana, Pak? Live di TikTok Ustaz. Di TikTok. Ya. Allah. Fisika apa Ustaz? Fisika suara. Fisika suara. Proses suara, huruf dan kata-kata tercipta dari pernapasan manusia. Masya Allah. Sama lahir dari di atas paru-paru itu nggak Pak? Saya minta koreksinya kalau salah. Dan paru-paru mengeluarkan udara, menggetarkan hebarus saut, pita suara. Iya. Kemudian masuk ke dalam tenggorokan manusia. Kemudian di tenggorokan kita lahirlah tombol-tombol. Ya, itulah yang dinamakan makhraj atau dalam bahasa Indonesianya artikulasi. Contoh nih, semuanya suara apa itu? Huruf kita persempit tenggorokan kita. Kita tutup ujung lidah. Mundur dikit. Itu kan seperti tombol-tombol yang apa namanya kita tekan kan. Kemudian di pangkal tenggorokan kita tutup. Atau kita kolkolahkan. Masih banyak Ustaz ya. Ya, ini mau keliling lagi Ustaz. Assalamualaikum Bu Das. Boleh izin live streaming ini masukkan ke media sosial? Boleh. Alhamdulillah. Nah, ini juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum Anandaku. Jadi ini juga belajar bahasa Inggris tapi yang tingkat SMP. Kalau tadi di pendopo itu belajar bahasa Inggris yang salafiyah ya. Kalau ini yang SMP umum ya Bu ya. Kelas berapa SMP nih Bu? Kelas 2 SMP. Oke Bu, makasih Bu ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh izin live Bu? Boleh. Assalamualaikum. Ini sedang belajar matematika nih. Belajar matematika ini, Masya Allah. Tuh. 2, 3, 4, 5. Nah, jadi di pesantren juga belajar itu akar-akar, belajar matematika. Kan, lihat besti ya. Nah, dunia dapat, akhirat dapat. Itu keuntungannya kalau di pesantren ya. Tuh, mana pelajarannya? Kita mulai dari kiri. Kalau dia bilangan bulat biasa berarti kita mulai dari kanan. Bisa? Nah, silakan. Ada pertanyaan? Belajar di pesantren luar biasa ya besti-bestiku ya. Dunia dapat, akhirat pun apalagi. Jadi jangan ragu untuk menyekolahkan anaknya di pesantren ya.
belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab, belajar Quran, belajar hadis, menghafal Quran. Ya, bahkan ini sains, belajar fisika, belajar matematika ini. Nih, udah izin sama gurunya ya saya masuk. Tuh, kan? Coba bayangkan ini akar-akar mana keriting rumput kita nih belajar ini enggak. Nah, bagi santri ini mudah barangkali sama mereka ya. Agak dipaksa belajar memang, tapi kan manfaatnya. Ya, agak dipaksa nggak belajar. Ya. Oh tidak, masya Allah tidak katanya Mas Bestiko. Ya, dengan senang hati belajar sini. Masya Allah. Bu, permisi Bu. Makasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini belajar juga ya Ustaz? Iya. Pelajaran apa Ustaz? Bahasa Arab. Hah? Bahasa Arab. Ini yang daurah itu? Iya. Daurah, oh bahasa Arab daurah. Kelas 1 ya? Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA? Ya. Boleh izin apa live? Ini belum disorot kemari. Silakan. Boleh? Tapi ya. Live. Oh. Ya boleh. Rupanya Besti ini ada lagi nih. Sebelum ke ruangan komputer kita singgah lagi nih di ujung gedung yang dari depan. Rupanya di sini ada lagi yang belajar bahasa Arab. Ya, daurah bahasa Arab. Ya kita minta izin sama Ustadz ini masuk. Masya Allah. Ini yang SMA ini. Ini bukunya gundul ya. Nggak ada barisnya. Enggak, masih berbaris. Masih berbaris. Oh masih. Ini buku apa nih? Bahasa Arab. Durusul Logo. Nah, itu bukunya mereka pelajari. Nah, kelas tanya Ustaz. Kelas. Baik, kita lanjut aja ya Mesti ya. Makasih Ustaz. Ya. Kita lanjut aja ke ruangan komputer. Jadi ini di sini gedung apa pondok pesantren ini mendapat bantuan 1 miliar dari Kemnaker RI. Jadi dibangunlah di sini workshop kejuruan teknik informatika, ya balai latihan kerja. Masya Allah, luar biasa. Allah kirimkan bantuan 1 miliar ke Yayasan Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi, asalkan memiliki tanah ya untuk dibangun tempat. Nah, di sini 500 juta untuk alat-alat komputernya dan 500 juta untuk bangunannya ya. Nah, ini ya. Kemnaker, Kementerian Tenaga Kerja RI Republik Indonesia. Kemnaker workshop kejuruan teknik informatika, balai latihan kerja komunitas. Ya, di sini masyarakat boleh juga gabung untuk dilatih komputer, membuat sablon, membuat apalagi kegiatan banyak di sini. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ini Pak Yap sedang live streaming Ustaz. Mohon maaf Ustaz. Ini dibuka labornya Ustaz. Labor komputernya Ustaz. Dibuka ya. Ini dengan Ustadz Febi ini. Ya, ini ya yang berada di apa namanya ini di meja piket. Nah, jadi kita masuk nih ke ruangan komputer ya. Nih, kita masuk ke ruangan komputer. Nah, ini di sini ada ya tulisan pelatihan berbasis kompetensi pembuatan desain grafis. Tuh, penuh bekal siap kerja. Saya desainernya. Nah, jadi di sini juga ada pendidikan untuk mendesain, untuk menyablon piring, menyablon gelas, menyablon kaos. Ya, ini hasil kerja dari murid-murid yang sudah dilatih di sini. Ya, baik santri ataupun masyarakat umum bisa untuk gabung di komunitas ini. Nah, ini hasil ya. Jagalah ilmu dengan menulis. Nah, ini hasil sablon dari orang-orang yang sudah dilatih. Ini ada alat. Ya, tuh ini ada alat. Tuh. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Jadi ini kita masuk ke ruangan komputer dan sekalian ke ruangan workshop untuk menyablon, untuk mendesain. Yang ikut pelatihan di sini mereka bisa menyablon kaos seperti ini. Ya, mereka bisa menyablon piring,
Ya, mereka bisa menyablon gelas. Nah, ini alat-alatnya ini. Mana lagi alat-alatnya yang lain? Ya, kita masuk, kita lihat ke ruangan sebelah. Nah, ini di sini kepala BLK, Balai Latihan Kerja ya. Nah, ini kepala, ruangan kepala. Ya, mau masuk dikunci ya. Nah, mesti. Nah, ini kita masuk ke ruangan teori. Sebelum melakukan praktek, mereka diberi bekal teori komputer. Ini ruangan tuh teorinya. Tentu dibatasi kalau mereka belajar di sini, ingin belajar komputer dibatasi sesuai dengan banyaknya komputer. Nanti ganti-gantian waktunya ya, karena terbatas tempat ruangan. Nah, ini ada ruangan juga nih. Ini ruangan instrukturnya. Instruktur di BLK ini, ruang instrukturnya. Ruangan instruktur. Nah, dikunci tadi. Dikunci juga. Enggak, oh bisa masuk. Ini di ruangan komputernya. Coba kita lihat. Nah, dalam keadaan tidak terkunci. Nah, kita hidupkan lampunya. Nah, ini dia. Ini komputernya, coba kita hitung berapa jumlahnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 komputer. Nah, mereka mendesain dulu ya, sebelum dicetak, disablon tentu didesain dulu di komputer. Jika ada niat dari orang-orang tua yang ingin memasukkan anaknya di Yayasan Syekh Ahmad Khatib ini, silakan ya. Tapi yang masuk ke sini tamat SD ya. Nah, ini Balai Latihan Kerja ini bukan hanya santri yang punya kesempatan, tapi masyarakat sekitar di sini punya kesempatan belajar desain grafis untuk pandai menyablon gelas, menyablon piring, menyablon baju. Ya, sebelum disablon tentu didesain dulu gambarnya. Ya, seperti apa yang mau dicetak. Didesain di komputer sini. Ya, tanahnya punya pesantren, wakaf orang. Jadi kita doakan orang yang mewakafkan tanah ini di sini ya, dilapangkan kuburnya, diberi kenikmatan kubur, dimasukkan surga tanpa hisab. Orang yang mewakafkan tanah ini sehingga berdiri di sini kok gedung BLK, Balai Latihan Kerja Komunitas ya, yang dibantu dengan biaya 1 miliar oleh Kementerian Tenaga Kerja. Di sini dilatih orang-orang yang pengangguran boleh untuk gabung di komunitas ini supaya mendapat pekerjaan, bisa mendesain, membuat usaha untuk nyablon, membuat pin-pin ketika acara wisuda. Ya, membuat apalagi itu ya hasil karya dengan memanfaatkan teknologi komputer ini. Masya Allah, luar biasa bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah gerakkan juga ya pemerintah kita untuk membantu Yayasan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Siapa yang tidak kenal dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi? Ya, beliau imam besar di Masjidil Haram. Ya, beliau lahir di daerah ini. Ya, lahir di Sumatera Barat di Balai Gurah ini. Orang yang mengatakan anak dimasukkan pesantren ya cuma sekedar menghafal Al-Quran, itu pikiran picik yang diajarkan yang dibisik-bisikkan setan kepada orang-orang yang kurang suka ya dengan penghafal Al-Quran. Rupanya mereka bukan hanya menghafal Quran, bukan hanya menghafal hadis. Ya, mereka belajar bahasa, bukan hanya sekedar belajar bahasa Arab, mereka juga belajar bahasa Inggris. Ya, bahasa internasional untuk di dunia ya. Kalau bahasa Arab ya bahasa dunia akhirat kalau bahasa Arab. Baik, kalau kita mau berkunjung, Ustaz, makasih Ustaz. Boleh ditutup lagi Ustaz pintunya Ustaz. Makasih Ustaz ya. Nah, boleh kita berkunjung ke belakang. Nah, di ujung sana itu kamar mandi santri.
Nah, ini tempat tinggal Ustadz. Ya, ada yang tinggal di sini. Tuh ada pula ustadznya yang dari luar. Nah, kita lihat, masya Allah, sangat luas ya. Ini asrama putra, luas ya, ya kan? 3 lantai. Nah, terus kita ke belakang yuk. Kita udah tanggung live ini. Kita ke belakang lah, kita ke belakang. Nah, kita ke belakang sana. Assalamualaikum Pak Kari. Nah ini pendopo juga ini. Pendopo ruangan untuk makan santri di sini. Di bawahnya ini rencana saya ini di bawah ini ya mau direhab, mau dibetulin, direhab supaya bisa diisi ikan. Doakan besti-bestiku agar cepat selesai ini, bisa terisi air dan diisi dengan bibit ikan. Mudah-mudahan ikan tidak membeli lagi, tinggal ambil di kolam ini ya. Niat Pak Yap mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini di bawah pendopo untuk makan santri ini ada ini. Ya tinggal membetuli yang tepi-tepi ini yang bocor. Ya. Nah, ini di bawah pendopo ini. Ini kalau ada acara rapat di sini rapat sering ya dibanding di lokal di sini. Di dapur. Assalamualaikum Inya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini dapur ini dapur. Ini kenalan sama besti-bestiku ini. Jadi ini dapur ini sekarang beliau merangkap tukang. Ya di rolling. Dapur Bu ini. Dapur Ustaz Salim lagi. Ya di rolling. Sekarang beliau ini tukang rehab kalau umpamanya sarana dan prasarana. Ya ini berapa umur ini? Umurnya udah berapa? 70 ya? 70. Nah, 27. 27. Nah, dibalik ya 72 umur beliau. Masya Allah. Sebagai tukang di sini, cobalah bayangkan umur 72 kerjanya berat. Merehab pondok pesantren ini mana yang rusak beliau. Yang tukangnya langsung dan mengkoordinir kalau ada anak buah yang kerja yang lain. Nah, ini dapur. Ya, dapur masak di sini. Ya, petugas dapurnya mungkin sedang ngajar. Ya, ini dapur. Ini dapur masak. Tuh kan dapur, lihatlah. Dapur tungkunya. Seperti ini dapur. Dan kualinya besar nih. Kuali untuk masaknya. Nah, Masya Allah ya. Tempatnya cipiringnya. Nah, sekalian keliling-keliling akhirnya ya. Rencananya merekam untuk belajar hadis saja. Rupanya kok pikiran saya untuk keliling-keliling nih. Sekalianlah tanggung ya memperkenalkan Yayasan Syekh Ahmad Khatib ini. Sekalian bagi orang-orang tua murid yang ada niat untuk memasukkan anaknya ke pesantren ini, ya silakan ya. Kalau untuk guru IPA-nya saya sendiri, Pak Yap ya, guru IPA-nya. Guru IPA yang bagian SMP. Kalau yang bagian SMA tentu guru lain lagi. Kalau saya untuk tingkatan yang SMP-nya. Ya, ini. Nah, ini di belakang ini ada bangunan lagi nih. 3 lokal ini. Masya Allah luas ya. Nah, ini ruangan belajar untuk anak SMA ini. Nih. Kita lihat di sini. Tadi ini seperti suara Ustadz Arif lagi nih. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam. Dengan Ustadz Arif lagi ya? Masya Allah, ketemu lagi di sini. Silakan Pak. Boleh ya, Boleh, Pak. masuk. Masya Allah. Kalau ke sini boleh pakai sepatu nampaknya. Boleh. Itu enggak pakai. Masya Allah, besti-bestiku. Jumpa lagi dengan Ustadz Arif lagi. Mereka beliau berarti double ya ngajarnya ya. Saya multidisipliner. Apa ya? Iya, tentang fisika apa tadi ya? Fisika suara. Iya, fisika suara. Jadi jumpa lagi dengan Ustadz Arif yang di tingkat SMA, Besti. Ini tingkat SMA ini. Kelas berapa Ananda? Kelas 12 atau istilahnya kelas 3 ya? Kelas 3 SMA. Jumpa lagi dengan guru yang sedang mengajar. Rupanya Ustadz Arif, berarti di sana udah selesai ya, Ustadz? Sudah, Pak. Jam di sini lagi. Nah, kalau ini sekarang materinya apa, Ustadz? Materinya tentang qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah. Ya, ini bukan rekayasa. Memang Ustadz ini lagi di sini saya jumpai, udah keliling-keliling. Bukan rekayasa ini apa, Besti ya. Memang qadarullah beliau mengajar lagi di SMA. Berarti jam mengajar beliau banyak. Berapa jam, Ustaz? 8 jam. 8 jam hari ini jam. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat, Ustaz. Ya, selalu sehat. Masih bujangan. Ya. Tinggal nikah, Pak. Ini promosi Pak. Tinggal nikah, Pak. Ya, ditinggal nikah kata beliau. Aduh. Ya, beliau sedang mencari pasangan hidup juga ya. Ini mohon maaf ya, mohon maaf. Bukannya promosi enggak. Promosi juga nggak apa-apa. Promosi nggak apa-apa juga. Masih bujangan beliau, Masya Allah. Ya luar biasa. Yang diajar banyak bidang. Nah itulah belajar. Masih bujangan, mudah-mudahan didapatkan istri yang hafal Quran 30 juz juga. Beliau hafal Quran 30 juz sudah lama. Dulu di pondok pesantren mana, Ustaz? Asyifa. Dulu di pesantren Asyifa. Asyifa daerah mana tuh, Ustaz? Daerah Ciledug, Tangerang Selatan. Alumni pondok pesantren Asyifa Ciledug. Ya. Mengajar sekarang di pesantren pondok pesantren Tahfizul Quran Yayasan Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi. Jadi ini anak kelas SMA kelas 3. Jadi nanti siap kelas 3 ini mau kuliah ya? Siapa yang mau kuliah ke luar negeri? Tunjuk tangannya. Semuanya enggak? Semuanya enggak? Yang mau kuliah ke luar negeri? Tuh, Masya Allah, niat mereka sungguh luar biasa. Ini motivasi kepada orang tua agar lebih giat lagi mencari cuan. Ini berapa penontonnya, Pak? Iya, penontonnya dikit, nggak apa-apa. Nanti direkam ini, ya direkam, di-sharekan layar. Ada 2. Kemudian TikTok juga 2. TikTok Pak Yap, kemudian TikTok Pak Yap Ruqyah gratis. Kenapa digratiskan? Karena Pak Yap ingin bersedekah kepada pasien yang sakit. Ini Pak yang tidur-tidur pas belajar bisa diruqyah nggak, Pak? Yang tidur-tidur sedang belajar ini bisa diruqyah. Tapi bagusnya dirupiah saja. Kalau dirupiah dapat rupiah ya. Kalau diruqyah enggak. Jadi kalau anak-anak pesantren beliau bisa meruqyah diri sendiri, Ustaz. Insya Allah ya, Ustaz ya. Diajarkan ruqyah mandiri namanya. Kalau anak pesantren setannya pun hafal Quran, Pak. Iya, itulah kata Ustaz tuh. Enggak kaleng-kaleng. Yang enggak kaleng-kaleng setannya. Itu jadi harus lebih Ananda harus lebih lebih memperlindungkan diri lagi dibanding orang awam. Ya, umpamanya ke WC jangan sampai lupa membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Diterapkan itu, bukan hanya dihafal kan gitu ya. Kalau hanya dihafal anak TK pun hafal, tapi diterapkan. Ya, kadang kan kita sering lupa, padahal di WC itu banyak setan penerapan, Pak. jin kafir. Pak, ada ayat nisa hukum hartun lakum. Gimana caranya? Ada ayat bunyinya ya. Na wa thulatha wa ruba.
nikahilah 2, 3 atau 4. Itu gimana cara penerapannya, Pak? Cara penerapannya nikah dulu 1. Kalau belum pernah nikah 1, bagaimana 2, 3, 4? Gitu. Kayak Pak Yap kan sudah nikah 1 nih, ya kan? Bisa 2, 3 atau 4. Nah, cuma kira-kira sanggup nggak kan gitu? Jangan-jangan nanti sama istri kedua dicekek, ya kan, karena kurang belanja, ya kan? Nah, iya gitu. Jadi bisa nggak, sanggup nggak untuk membiayai kalau mau beristri 4? Jadi ada niat untuk istri 4. Kalau belum pernah nikah seperti Ustadz kan belum nih. 1 dulu Ustadz, ya nanti baru. Ya, 1 dulu nanti baru. Kalau mau tambah 2, 3 atau 4, hitung dulu keuangan. Kan pakai mahar. Mau cari yang kedua pakai mahar. Kalau maharnya minta 1 mobil, nggak sanggup, berarti kan gagal. Gagal untuk dapatkan istri yang kedua. Ya, tapi kalau sanggup, diminta maharnya mobil, dia akan ditanya apa maharnya. Kalau mobil dan seperangkat alat sholat katanya kan, ya sediakan mobil dan perangkat alat sholat gitu. Ada satu lagi Pak, masalah ruqyah Pak. Saya kalau habis makan kerang, makan kangkung, makan udang, leher saya berat Pak. Itu kenapa tuh Pak? Oh gitu. Oh, bekam sajalah. Ustadz kan hafal Quran. Ruqyah Pak, bukan karena ada setannya ya? Ustadz hafal Quran 30 juz, saya belum. Ya, orang karena ini Pak, kata asam urat. Asam urat. Bukan karena ada setannya Pak ya? Ya kadang-kadang gini Ustadz, kadang-kadang kita kalau suka kepada suatu makanan lalu kita makan berlebih-lebihan, padahal Allah bilang kulu wasrobu, ya kan Ustadz ya, makan tapi jangan berlebih-lebihan. Mentang-mentang enak tambah lagi, udah 2 piring tambah lagi, weh enak, weh bisa tambah lagi. Nah, akhirnya berlebih-lebihan, jadi penyakit. Segala sesuatu yang berlebih-lebihan itu nggak boleh, berarti kan melanggar. Allah larang jangan berlebih-lebihan, kita langgar, akhirnya kita sakit. Jadi yang menyebabkan sakit itu karena kezaliman diri kita sendiri. Ya, perut sakit, sakit mah, lambung luka, akibat kezaliman kita. Perut sudah lapar kita tahan, nantilah sebentar lagi lah, tanggung kerja dikit lagi. Kalau sedang ngajar haus, nih Ustadz haus, Ustadz lebih baik bawa air di botol. Jadi kalau haus minta izin sama santrinya, Ustadz minum ya, haus mohon maaf, Ustadz minum sendirian gitu. Atau sediakan galon di ruangan ini, sebagian kan ada. Tapi itu galon sudah ada, tinggal bawa botol saja ya. Santri-santri kalau haus jangan ditahan, itu sediakan botol minum. Itu kan di depot air itu sudah saya tayangkan tadi, di depot itu banyak ya kan, airnya nggak akan kekurangan insya Allah. Alhamdulillah. Nah, kira-kira di sini aja lah diakhiri live streaming karena ini udah paling ujung. Kalau ujung ke sana lagi sawah sana. Tuh, sawah, pembakaran sampah di ujung sana tuh. Sampah. Di situ sawah para orang. Ya, ini anak saya sekarang mana anak saya nih? Wah, ini anak saya nih. Ini. Ini anak saya ini Besti ya, Ridwan Nur Ihsan namanya. Nih beliau sudah kelas 3 SMA ya, perkenalkan. Kalau belum kalau mau menikah belum saya izinkan. Sama uminya nggak akan izinkan kalau dia mau menikah tamat SMA ini, terlalu muda. Tunggu dulu sampai kuliah, tamat kuliah, udah kerja baru nanti diizinkan uminya nikah. Jadi anak saya di kelas 3 SMA ini doakan supaya bisa kuliah besok, dapat beasiswa ke luar negeri. Dia mau ke luar negeri silakan, anak laki-laki. Ke ujung dunia saya lepas kalau untuk ilmu pengetahuan insyaallah. Nah, doakan besti-bestiku. Ini anakku yang nomor 4 ini. Anakku banyak, anakku 7. 7. Ya. Anak Pak Yap 7. Kalau sekarang kalau anaknya 7 diketawai dulu ya orang tua kita. Ini ada yang adik kakaknya, bapak, tanyalah sama ibu dan bapakmu, bapak berkeluarga berapa orang? 9. Ya, neneknya si Ridwan ini orang tua dari istri bapak. Istri bapak sendiri beradik kakak 9 orang. Yang pertama nomor wahid, kalau nomor pertama itu tidak ada banding loh Ustaz.
Ya, kalau yang mau, pertama berarti ada nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. ya belum, ya. Belum. Ya belum. Nah, kalau ada niat tidak sampai umur, nanti di akhirat Allah ganti itu. Yang penting kan niat. Ya, jangan nanti cemburu ya. Boleh. Diaminkan pula sama teman. Amin ya rabbal alamin. Ya di akhirat. Ya. Bagi yang belum sempat dapat jodoh di dunia, pasti Allah jodohkan nanti di akhirat. Ya. Jangan takut. Ya, kalau itu Ananda kan masih dalam pendidikan. Belajarlah sungguh-sungguh, yang penting seperti Ustadz Arif ini belajar sungguh-sungguh. Beliau sekarang sudah jadi ustadz. Mudah-mudahan dapat jodoh ustazah. Ya kan? Yang hafal Al-Qur'an juga 30 juz seperti beliau. Jadi cocok, ya kan? Nah, jadi Allah belum pertemukan jodohnya sekarang, gagal. Beliau gagal katanya kan. Itu berarti belum Allah pilih yang terbaik. Baru baik, tapi yang terbaik. Pakai atau paling baik. Ya, paling mungkin sudah hafal Al-Qur'an 30 juz tapi belum fasih. Nah, di Allah akan kasih yang lebih fasih. Ya, yang pandai bahasa Arab tapi yang pandai bahasa Arabnya lebih fasih, insyaallah. Yang penting doa Ustaz. Doa cari jodoh apa ya? Ada? Ya, nggak tahu saya Pak yang Ya, kalau doa untuk dapat anak yang soleh kan Rabbi habli minas solihin. Kalau mendapatkan istri yang soleh gimana doanya? Nggak tahu. Udah nikah Pak. Saya Woi. Dah, tanya sama sudah nikah. Pak Yap sudah nikah. Ya baiklah, ini mohon maaf ini dengan Ustadz Arif lagi. Beliau orangnya ya masih muda, jadi suka bercanda-bercanda, tapi bercanda yang positif ya. Boleh bercanda yang positif. Ya, kan ganteng itu nampaknya Ustadz Arif ya. Arif Rahman panjangnya. Arif Rahman Mansur. Arif Rahman Mansur. Nah, itu panjangannya. Ustadz Arif Rahman Mansur. Silakan yang mau berkenalan, ada Facebooknya Ustadz. Facebook ada. IG nggak ada. IG nggak ada. Takut dikepoin mantan. TikTok ada. TikTok nggak ada. Nggak ada. Nanti buatlah kayak Pak Yap ini ya. Pak Yap kan TikToknya udah menghasilkan cuan. Ya seperti live gini dikasih gift sama teman-teman nih. Harusnya dibagi-bagi juga ke sini. Ya nanti dibagi-bagi untuk apa ya? Ya penuhkan WL-nya boleh, itu yang masih ada WL nanti dibagi-bagi cuannya untuk anak-anak penghafal Quran di sini. Ya, Yayasan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ya, orang-orang yang memberikan sedekah melalui ruqyah syariah Pak Yap gratis pun dimasukkan celengan, ya, disalurkan ke anak-anak yang menghafal Al-Quran Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini. Ya, anak kandung saya ada juga ini, tapi saya tidak pilih-pilih siapa yang butuh nanti diberikan insyaallah. Ya melalui mudir tentunya ya, melalui pimpinan ya. Ini ada uang dari pasien saya yang meruqyah, yang sehat, yang memberikan uang 1 juta. Jadi Pak Yap pernah dulu diberikan pasien yang diruqyah itu sehat alhamdulillah selama 10 kali. Dia minta nomor rekening Pak Yap, enggak saya kasih, tapi dia maksa-maksa. Ya, saya kira kalau diisi uangnya 200, 300, 400, 500 paling banyak. Tapi Masya Allah Ustaz, ya dikiriminya 1 juta rupiah. Nah, jadi untuk sebagian itu 1 juta rupiah itu diberikan untuk 2 orang anak asuhnya Pak Yap dulu di sini ya. Waktu itu ya, waktu tahun berapa itu saya lupa. Jadi ada anak orang miskin, tapi dia mau menghafal Al-Quran. Kita bantu, saya sebagai orang tua asuhnya, gitu ya. Nah sekarang giliran anak saya yang masuk di sini ya. Waktu itu masih belum ada anak saya yang masuk. Udah ya, belum ya Wan? Belum ada ya? Belum mau masuk di sini. Ya oke, itu saja Ustaz. Makasih banyak Ustaz. Saya tutup room ini di ruangan yang paling ujung ini pula. Ya. Banyak maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, makasih Ustaz. Nih jumpa dengan Ustaz 2 kali. Jangan lupa subscribe. Ini nggak pakai subscribe nih kalau best ini. Kalau dia jangan lupa Besti jadikan teman-teman yang udah ada di room ini. Jadikan teman ya, Pak Yap jadikan teman. Ya teman-teman maksudnya teman bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita sesama muslim bersaudara.
Jadikan Pak Yap saudara, jadikan yang ada di base ini saudara seiman yang diikat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Demikian saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Bapak doakan semuanya jadi orang-orang sukses. Kalian yang akan menggantikan generasi yang sudah tua-tua. Ya, penghafal Al-Quran jadi presiden besok insyaallah ya. Insyaallah penghafal Al-Quran besok jadi menteri, penghafal Al-Quran besok jadi gubernur, penghafal Al-Quran besok jadi bupati, penghafal Al-Quran besok jadi Pak Camat, ya, penghafal Al-Quran besok jadi Pak Wali Kota, ya, amin. Penghafal Al-Quran besok sudah jelas jadi kepala rumah tangga, itu udah jelas itu ya. Ada yang mau menikah? Nggak bisa jadi kepala rumah tangga kalau nggak mau menikah ya kan. Oke, sekali lagi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.